Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Fridolin Patibengu. Saya dari kelas 11 IPS 8. Saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Virus Corona dalam Dunia Pendidikan. Bab 1 adalah latar belakang. Indonesia saat ini sedang dilanda oleh sebuah virus yang dinamakan virus corona atau COVID-19. Virus corona ini pertama kali muncul dari kota Wuhan di Cina. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Virus ini telah membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan telah memakan banyak korban. Banyak warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus ini, dan banyak juga di antaranya yang berhasil pulih dari virus tersebut. Virus corona atau COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan, menyebabkan infeksi paru-paru, hingga berujung kematian. Walaupun lebih banyak menyerang manusia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Presiden Jokowi telah menghimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, hingga beribadah juga dari rumah pada masa pandemi virus corona ini. Dalam dunia pendidikan, virus corona atau COVID-19 ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya perubahan program pendidikan yang bisa dilaksanakan dalam diliburkannya sekolah-sekolah, ditiadakannya UNBK dalam semua jenjang pendidikan, ditiadakannya pertemuan tatap muka dalam pembelajaran yang bisa dilaksanakan di kelas, serta proses perkuliahan diberhentikan. Kini para guru atau dosen dan siswa-siswi memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar, komunikasi, hingga melaksanakan UTS dan UAS dalam aspek kebijakan pendidikan. Semua institusi pendidikan diminta untuk menghentikan proses belajar mengajar di tempat menjadi bentuk belajar dari rumah untuk bisa tergabung dalam forum belajar mengajar via daring. Dibutuhkan bantuan akses internet sebagai penghubung antara perangkat yang digunakan oleh pelajar dan pengajar untuk mengeksplorasi. Terdapat beberapa aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Classroom, dan Edmodo. Namun seperti yang kita ketahui, proses pembelajaran daring yang dilakukan masih kurang maksimal. Ada hal yang perlu diperhatikan, di antaranya ialah adanya gangguan jaringan, minimnya paket data yang dimiliki, dan keterbatasan untuk beli gadget. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan apa itu virus corona. Yang kedua, menjelaskan gejala-gejala dari virus corona. Yang ketiga, menjelaskan tentang dampak dari virus corona. Yang keempat, menjelaskan tentang cara mengatasinya. Setelah rumusan masalah, ada tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu dapat mengetahui arti dari virus corona. Yang kedua, dapat mengetahui gejala dari virus corona. Yang ketiga, dapat mengetahui dampak dari virus corona. Yang keempat, dapat mengetahui cara mengatasi virus corona. Yang keempat, ada ruang lingkup. Dengan tingkat terendah, virus corona menyebar dalam bayangan. Kurangnya tes yang tersedia untuk virus corona mengidentifikasikan dunia telah memenangkan pandemi secara buta dan tidak mengetahui sejauh mana infeksi terjadi selama berbulan-bulan, bahkan menurut pakar bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Virus corona ini sangat menular kira-kira
2,5 kali dari flu biasa dan disertai dengan tidak menunjukkan gejala dari pengidapnya. Kondisi ini mestinya membuat setiap negara wajib melakukan tes virus sebanyak dan sesering mungkin. Seseorang pakar penyakit dari Universitas Columbia, Jerry Seman, mengatakan kepada media Prancis bahwa mungkin negara maju mengidentifikasi 11 dari 5 dan 1 dari 10 infeksi sejati. Terdapat berbagai alasan mengapa tes virus di beberapa negara, di antaranya termasuk ketersediaan tes, kapasitas, dan ketidaktahuan atau kesombongan. Bab 2 ada kerangka teori. Yang pertama, wabah virus corona, terus gejala virus corona, dampak virus corona terhadap dunia pendidikan, serta langkah atau cara untuk mengatasinya. Bab 3 ada pembahasan. Yang pertama, pengertian dari virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia, bahkan sampai pada kematian. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Yang kedua, ada gejala virus corona. Dan gejala umum infeksi corona yaitu gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut dan bahkan kematian. Yang ketiga, dampak virus corona. Dampak virus corona adalah sebagian besar orang akan mengalami gejala ringan dan sedang, juga tanpa penanganan yang khusus, dan bisa berakhir dengan kematian. Adapun dampak virus corona terhadap dunia pendidikan yakni sekolah akan ditutup untuk sementara waktu dan semua peserta didik harus melakukan belajar dari rumah dengan sistem daring dan sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang keempat, ada cara mengatasinya. Cara mengatasi virus corona dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cuci tangan dengan benar, dan yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, menjaga kebersihan, melakukan disinfeksi secara rutin. Setelah itu ada bab 4, ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Coronavirus adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Pada manusia, virus penyebab COVID-19 ini dinamakan virus corona. Ini bersifat zonasi, yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Yang kedua, ada saran. Mari kita bersama-sama untuk melawan virus corona ini dengan tetap di rumah saja dan menjaga kebersihan serta menaati protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua.